Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa bersama. Tuhan, saat ini kami kembali datang kepadamu. Biarlah firman-Mu menjadi kesukaan bagi kami hari lepas hari. Biarlah firman-Mu menjadi kerinduan bagi kami untuk kami mendengar suara Tuhan. Berkati renungan firman-Mu, urapi kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, menolak undangan Tuhan bagian ketiga. Matius 10 ayat 38 menulis, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Amin. Alasan yang kedua yaitu adalah pekerjaan. Perhatikan ini. Firman-Nya berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Lukas 14 ayat 19. Ini berbicara tentang pekerjaan, karir atau bisnis. Seringkali karena kesibukan kita dalam bekerja, berkarir dan berbisnis, kita tidak punya waktu berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Jam-jam ibadah kita abaikan. Kita juga menolak melayani Tuhan dengan alasan sibuk dan tidak ada waktu luang sedikit pun. Kita lebih mementingkan pekerjaan daripada bersekutu dengan Tuhan. Pekerjaan, karir, atau bisnis adalah salah satu cara Tuhan memberkati hidup kita. Tetapi apabila itu kita anggap lebih penting daripada beribadah kepada Tuhan, maka akan menjadi berhala bagi kita. Itu akan membuat seseorang makin jauh dari panggilan Tuhan. Padahal jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mazmur 127 ayat 1-2 menulis, ketaatan kita kepada Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup. Firman-Nya berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33 menulis. Alasan yang ketiga adalah karena keluarga. Firman-Nya menulis, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Lukas 14 ayat 20. Keluarga adalah orang-orang yang sangat kita kasihi. Suami, istri, dan anak-anak adalah bagian hidup kita. Bersama mereka kita menjalani hari-hari suka maupun duka. Mereka sungguh-sungguh sangat berarti. Tanpa dukungan mereka kita tidak akan mampu meraih semua harapan dan keinginan. Meski demikian, kita harus tetap menempatkan Tuhan sebagai segala-galanya bagi kita. Seringkali keinginan menyenangkan suami, istri, atau anak-anak melebihi ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Firman-Nya menulis, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 37-38 menulis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, utamakan Dia lebih dari apapun di dunia ini agar kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk kami memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari apapun di dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami memprioritaskan pekerjaan kami, karir kami, bisnis kami, sehingga kami melupakan Tuhan. Dan ampuni juga kalau kami lebih fokus dengan keluarga kami, sehingga kami melupakan Tuhan. Tuhan, tolong kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, yang benar, yang harus kami lakukan, yang sesuai dengan firman-Mu. Ampuni kami, pulihkan keadaan kami. Dan juga para pendengar yang saat ini mengalami sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami pergumulan berat,
Tuhan, Kau sumber jawaban, berikan jawaban-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga bangsa kami dengan segala yang terjadi. Tuhan tahu tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau pulihkan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.